korban dari TPPO Kamboja. Eh, Hari ini saya mau dengar sedikit penjelasan dari Masnya. Eh, Sebelumnya, kenapa bisa sampai ke Kamboja? Bisa cerita sedikit? Sebelumnya memang saya mencari lowongan pekerjaan melewati media sosial, Facebook. Kemudian dapatlah nomor itu yang agent Jakarta. Nah, kemudian diiming-iming dengan gaji sebesar $900. 900 Nah, kalau dirupiahkan ya sekitar 15 jutaan lebih. jutaan. Ya. Ya, pada akhirnya kita saling kontekan beberapa hari, kemudian ketemuan, kemudian bikin paspor lah. Ya, bikin paspor. Waktu itu di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat. Kemudian waktu itu memang kayaknya agak sulit. Kita pindah lagi ke Cibubur. Oh, berarti dalam proses bikin paspor itu nggak langsung gitu ya? Ya, Persulit. super sulit. Mungkin di Cibubur pun ada tanda kutip ya, tanda kutip. Ya, ya, sehingga adalah jadi dipermudah. Ya, seperti itu. Sebelumnya gini, sorry ya. Yang membawa Masnya ke Kamboja itu siapa sih? Teman, kerabat, atau dapat dari sosial media? Dari sosial media. Sosial media. Ya, Platformnya apa? Facebook, IG, Facebook. Facebook. Ya. Itu prosedurnya seperti apa? Kok kenapa bisa sampai ke Facebook mencari pekerjaan? Ya, memang kan sulit ya mencari kerja di Jakarta. Dan persyaratannya juga harus tinggi, sekian S1, S2. Dan gajinya juga pun nggak memadai gitu. Akhirnya terpikirlah sampai ke situ. Akhirnya ketemu satu lowongan kerja Ya, di Facebook. Facebook. Dan itu grup daripada grup Kamboja. Di Kamboja. Ya. Berarti secara spesifik sebenarnya sudah tahu loh peluang hidupnya itu bahwa hidupnya Nah, gini ya. Kan udah tahu Nah, Kamboja kan ya. tulisannya. Ya. Kenapa mau pergi ke sana? Ya. Kan tergiur dengan gaji. maaf nih, berarti ini tergiur gaji, tapi untuk pemberitaan yang tadi lah, itu pasti Berita. paling tidak tahu lah beritanya Tahu. gitu. Itu gimana gitu pandangannya? Apa karena tertutup dengan gajinya yang besar, Iming-iming. gitu ya? Iya gitu sampai lupa bahwa ya itu tadi orang-orang pemberitaan tentang Kamboja. Ya. Karena si agent ini mengatakan di sana nggak ada siksaan, kerjanya enak, dan gajinya nggak ada potongan sama sekali. Seperti itu. Oke, akhirnya setelah itu memutuskan untuk berangkat ke Ya. Kamboja. Sudah izin ke keluarga Ya. kakaknya. Terus kakaknya kenapa mengizinkan ke Kamboja? Kenapa saya mengizinkan ya karena keadaan juga saya juga nggak kasihan, sudah mencari kerja juga sulit gitu ya. Saya juga di hati juga nggak mengizinkan juga, makanya saya sempat bilang sama adik saya, tolong bawa orang ini ke sini. Akhirnya kan dibawa ke rumah, ya kan. Sudah di situ saya minta foto. Nah, foto bersama orangnya. sama itunya, gambarnya. Itu setelah foto situ ya udah saya bertanya lagi kembali, ya kan, bang, saya mau tanya, kalau seandainya adik saya nggak betah gimana, gitu ya. Terus dia bilang ya ikutin peraturan dulu, kalau udah melewati kontraknya habis boleh pulang. Kontraknya berapa tahun? Setahun gitu. Udah saya tanya lagi, di sana kan sedang rawan, saya gitu kan, kejar-kejarnya masalah TPPO. ya seperti itu, Organ tubuh. organ tubuh manusia kan diambilin. Iya. Terus dia mengatakan tenang aja, aman gitu ya, kecuali kalau adanya si mbak pemakai, saya nggak bisa bantu. Oh gitu ya, pemakai apa ya, saya nggak tahu ya, seperti obat-obat terlarang.
Oh begitu ya. Terus gini, eh, orang tersebut Hmm. yang mengajak masnya ke sana Hmm. dibilang nggak kerjanya ini apa di Kamboja, dijelasin nggak awalnya Awalnya jelasin. kerjanya apa gitu, Dia bilang marketing aja. marketing aja ya. Iya. Terus gimana kakak akhirnya mengizinkan adiknya pergi ke Kamboja? Ya karena saya gimana ya, 50% tidak percaya, hanya 5% saja percaya karena saya sudah ambil identitasnya dia, saya foto, KTP-nya juga, Orang mana gitu. tahu? Ya dia orang Jakarta. Jakarta juga. Ya, gitu. Nah setelah itu saya minta foto ada saya sama dia di sini, gitu. Sudah hati saya juga masih was-was juga, apa iya dia nanti di sono bakalan sukses, itu juga di situ. Tapi kecil harapan saya di situ, kecil sekali, gitu. Karena saya sudah melihat dari gerak geriknya, gitu. Saya terasa di situ, cuma gimana ya, karena saya keadaan ada saya pengen beli nasi, kasihan juga nih ketika saya datang sama ke sini nggak dapet. Nah akhirnya terbang Ya. ke Kamboja. Kenapa bisa lolos imigrasi? Itu yang aku bilang tanda kutip. Berarti tiket langsung ke Kamboja atau gimana? Transit dulu Transit Ya. ke ke Malaysia. Malaysia. Ah, Berarti kan ada dibeliin tiket hotel atau gimana? tidur di Tiket pulang pergi atau gimana? pulang enggak, Nggak langsung Malaysia Kamboja. Malaysia tuh transit Transitnya lagi. doang kan? Singapura. Terus ya gini. Kenapa imigrasi itu nggak ngecek masnya? Tadi itu saya udah Langsung bilang dikasih duit kah atau gimana? Enggak. enggak, Sama sekali enggak. Langsung masuk aja gitu. langsung masuk. Enggak pakai VIP lagi. Tidak. Oke. Akhirnya sampailah di Sampai. Kamboja. Ya. Siapa yang jemput? Jemput ada lagi. Ah, Pakai mobil. Mobil taksi. yang jemput itu orang Indonesia atau orang lokal? Orang Kambo. Di daerah mana Kamboja? Phnom Penh. Phnom Penh. Ya. Marak sih. Akhirnya sampai Kamboja dijemput orang lokal. Ya. Berapa lama perjalanan dari bandara? Dari bandara 3 jam. 3 jam. Ya. Akhirnya sampai kantor. Kantor. Sampai kantor seperti apa? Kantor diwawancara, kemudian dites typing. Oke. Kemudian ditanya-tanya lah, udah pernah kerja begini apa belum? Saya bilang belum. Di sini kerjanya cuma balas-balas member aja. Oh bilangnya gitu, Ya. bahas chat doang. Nah, Tapi nggak dibilang kerjanya itu scam atau judul. enggak. Tapi persisnya ini scam. Ya. Cuma ketika pas sudah mulai bekerja, itu baru dijelasin. Kita tuh di sini bekerja untuk berbohong, menipu, mengambil uang orang dengan cara iming-iming cinta, membuat jatuh cinta dulu Targetnya orang Indonesia. orang Indonesia. Oke. Berarti modus penipuan bentuk penipuannya itu seperti apa ya? Penipuan yang tadi saya bilang, kita kenalan sama member supaya dia jatuh cinta. Jatuh cinta. Kemudian kita iming-iming dengan yang namanya apa tuh, kayak buat transfer uang Itu by chat. by chat, By telepon enggak? bisa. Ada model tersendiri, video call pun ada. Orang Indonesia juga. Ya, tapi pakai AI. Oh pakai AI. Nah, Berarti sekarang ini yang ada di
di sana yang satu kantor Nah, itu WNI berapa banyak di sana? kurang lebih ada 500 orang. 500. Iya. Banyak. Serius itu Iya. 500 orang. Karena satu kawasan itu kita 500 orang itu WNI semua atau campur Thailand? WNI. Thailand beda lagi, Pakistan beda lagi. Berarti satu gedung loh. Iya, satu gedung. Terus kalian tidurnya di mana? Tidurnya disediain mes. Oh, mes dengan kantor itu beda. Beda. Mes itu di lantai 3, kita kerja di lantai dasar. Beda. Ya. Itu semua komputer semua. Ya. Terus gini, pada saat sudah mulai kerja, Nah, pasti kan dikasih target. nah, Kasih target, targetnya seperti apa? Dari bos. dari bos itu kita harus sebulan yang deposit itu mencapai 5.000 dolar sebulan. Nah, Pernah tercapai? oh, waktu itu belum. Belum. Tapi sempat dapetin klien. Klien kalau setiap klien setiap hari dua. Sempat dapat klien. Ya, Berarti warga Indonesia yang di situ ya. berapa orang kira-kira Maksudnya yang udah sempat Mas itu warga Indonesia? kalau dalam bahasa percakapan percintaan sih kemarin itu dapat member sekitar ada 20 orang. Ya. Bisa ya? Itu karena memang mereka itu udah benar-benar jatuh cinta sama Ya, Mas gitu karena ya? karakter. Kan kita perannya wanita. Oh, perannya wanita. Ah. Seakan-akan yang ngechat ini adalah wanita. Ya, foto profil wanita. Oke, berarti targetnya ini adalah laki-laki. Ya, Terus gini, kabarnya sempat mengalami kekerasan juga. ya. Seperti apa kekerasan? Waktu itu saya tidak mencapai target nih. Hanya satu. Itu saya dimasukin ke ruang gelap. Ya. Strom. Di sebelum itu Ya, strom. Kemudian keesokan harinya saya suruh bekerja sampai jam 3 subuh. berapa jam kerja di sana? Dia bilang 12 jam, 12 jam tapi lebih. lebih. Ya, Distrum dimasukin ke ruang gelap, ya. dipukul, Ya, sempat dipukul sambil push up, kemudian dipukul pakai besi. pakai besi. Ya, Itu tiap hari atau gimana? Setiap tidak mencapai ya, target tidak mencapai target. dipukul Ya, semua. semua. Berarti kan hampir setiap hari dong seperti itu. Ya. Jadi ada satu leader nih, leader marah-marah nih, Hah? mukul karyawan. Ntar yang leader yang lain pun ikut sama-sama marah-marah. Leadernya ini orang Indonesia juga. Iya, Indonesia. Berarti bosnya itu semuanya orang Indonesia semua. Mungkin kalau bosnya itu macam-macam ya, karena satu perusahaan itu ada 3 orang yang memegang saham. Terus gini, pada saat Masnya mau dipulangkan ke Indonesia, Ya. itu seperti apa tanggapan dari si bos? Eh, Prosedurnya seperti apa? ya. Sebelumnya sebelum melapor, saya sempat diancam sama karyawan. Kalau ada yang melapor ke polisi, ke KBRI, tangan kalian dan kaki kalian akan saya patahkan. Nah, Bosnya bilang, pakai pisau dapur yang pisau dapur Cina itu yang lebar. Itu yang motor orang Indonesia juga. Bodi kecil.
kali minta uang kepada member, tapi uang itu belum sampai ke dia. Oh, udah diminta uang ke member, tapi uang tersebut belum sampai ke dia. Dan akhirnya gimana? Sebelumnya dikurung 3 hari 3 malam dari masyarakat, pas dikeluarin dari potong biaya. Sampai sekarang. Orang Jakarta juga. Saya bilang kenapa kamu nggak kenapa? Kenapa? Saya takut gitu. Itu makanya saya ketakutan gitu. Iya. Nah setelah itu, karena kejadian, itu ada pengarahan leader saya, ada pembicaraan semua usaha apa karyawan tuh padahal meletik semua. Cuma saya sama waktu itu diakui bahwa saya tidak memperhatikan di berbicara. Panggillah saya ke depan, saya ditelepon itu saya depan orang lain. Setelah itu akses saya baru disita. Dan dia takut bahwa saya akan melacak. Belum, terbatas. Tidak ada merencanakan, ada saya 1 tahun lama dari sana. Tapi Mereka bilang tunggu gajian. nah, itu gajian. WNI di sana apakah semua jadi gaji? Iya. Berarti kedua tidak. Cuma itu ada potongan. Misalnya kita nggak dapat PHN sehari berapa, itu dipotong $20. Tidak dapat WNI. Potongan berapa? $20. Kalau makan tanggung dari Aku ditanggung, makan ditanggung. satu 3 kali. Walaupun dapat makan, 2 kali. walaupun tidak mencapai target, akhirnya masnya bisa pulang ke Indonesia. Itu prosedur pulang ke Indonesia. Sebenarnya dari KBRI atau dari kantor itu pasti kamu tidak waktu. Sebelumnya manajer memanggil saya udah kamu di sini aja, kalau kamu sampai target kamu pulang langsung bayar denda. Oh, benar. Ya. Kamu cari pelapor. Berarti pada saat masih mau bisa, berarti sudah ada Ya. Pulang kamu kasih dengan kakak, untuk kakak mungkin melapor terus diteruskan ke KBRI. Kemudian seminggu kejadian saya di lapor ini tepat 2:30 polisi datang ke saya. si kamu Ya. langsung ke kantor.
pada penerbangan dengan pulang hanya translator aja yang pulang mengasihkan paspor saya kepada polisi. Nah, selama ini keluar. Jadi gini, sebenarnya kita juga sebelumnya kejadian sebelumnya masih di sebelumnya. Jadi gini, sama kami juga kita datang ke kedutaan Kamboja langsung. Ya ketemu kita dengan kedutaannya itu Mas tanya Mister Dian sama. Nah dari situ beliau mengupayakan paling tidak menyurat sana hanya jadi paling tidak kalau ada waktu ya ada waktu ke sana kita juga karena kebanyakan sih yang kita problem yang berjalan apa ya dari KBM ini sih mentah gitu kalau Dibawa ke kantor mereka dulu, saya diwawancara satu bulan. Pakai handphone orang asal. Kemudian baru dikasih paspor handphone saya dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi itu 25 hari. Dia bareng aja kayak di penjara gitu. Udah di bawah. Duduk kayak MPR cuman kerangkeng gitu. Nah, banyak dari berbagai negara. Dibawa ke imigrasi. kalau paling tidak kalau dari ya kami juga dulu dong ke sana pastinya dong Iya, pasti akan diatur KBRI langsung ke imigrasi Kamboja. ya kan itu kita bisa menganalisa Pulang awal. Sekarang kami bisa kumpul bersama. Karena kalau melalui handphone status saya diambil, semua di reset. Pasti tidak mau. Gak mau ya, jadi ya, kalau ini dan kalau ini ada lagi yang Saya harus bertugas, dan juga mau mengucapkan di sini terima kasih BPDI dan PHI. Ya, saya tidak bisa mengucapkan apapun kecuali terima kasih banyak. Ya, harapannya pada sehat semua ya. Jadi semoga sukses. Jadi kayak di sini kita doain
capek gitu. Terima kasih ya di semoga jaya, semoga sukses dan juga kerjaan. Pesan saya buat semua warga Indonesia yang ingin bekerja di negara manapun, khususnya di Kamboja, bahwa agar tidak tergiur dengan gaji yang besar. Walaupun gaji besar, kalau mendapatkan itu, tapi tentunya nanti kedepannya juga akan hancur juga. Entah itu dari keluarga, entah itu dari diri sendiri, itu pasti akan mengalami. Lebih baik kita bersama di negara kita sendiri. Jangan sampai kita namanya menyusahkan orang-orang lain, keluarga. Untuk teman-teman yang masih di Kamboja yang masih bekerja memiliki keluarga dan mungkin untuk memberanikan diri untuk Pesan saya untuk warga Indonesia yang masih bekerja di Kamboja, ya cepat-cepatlah pulang. Jangan sampai kalian tergiur dengan gaji yang besar sehingga kalian tidak mau pulang. Jangan sampai kalian terperosok diri sendiri. Terima kasih banyak ya semua kebaikan Bapak, baliknya dan Palestina. Saya tidak bisa kalau sesuatu tapi kami berikan sehat ya. Terima kasih banyak sudah mau menjemput dari saya. Kalau saya sih pribadi ya pesannya dari saya pribadi atau mewakili semua ya dari Indonesia dari harapannya sih ya hindarilah jauh-jauh lah dengan apa sih iming-iming gaji yang besar gitu ya, tentunya ya ada risikonya di balik semua itu, jadi kita perlu pertimbangkan dan matang dulu, apalagi di negara orang gitu ya gitu. Iya, jadi jangan mudah ini gitu apa sih istilahnya, ya mudah tergiur lah gitu, udah langsung oke lah gitu, nggak seperti itu. Udah ya, kita sudah dicontohkan yang ada di samping kita ya, motornya sudah kembali kepada kita bahwa realitanya tidak semanis apa yang diucapkan oleh kita.